dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan yang baru, mohon berdiri Pak. Asisten 1, tolong berdiri. Ini asisten 1 yang menangani sekolah-sekolah. Yang saya hormati Kepala Dinas Cipta Karya, tolong berdiri. Ini yang membangun saniseknya. Dan yang saya hormati Dewan Pendidikan, para kabid, dan yang kita telah laksanakan. Tidak berpanjang kata, langsung saja saya akan mohon izin Pak Bupati mengekspos tentang hasil survei, hasil monitoring yang kami lakukan. Tolong buka slide pembangunan sekolah di dalam RPJMD 2013-2018. Perhatiannya luar biasa. Relokasi sekolah, penambahan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, dan yang paling kita gencarkan adalah sanisek secara serentak. Hasilnya setelah kami bangun, ternyata inilah hasilnya. Kita, Ibu minta dibangun, Bapak minta dibangun, kita bangunkan, inilah hasilnya. Jadi kalau kita lihat ini, kita bangun 2013-2015, ya. Atas perintah Bapak Bupati kami melaksanakan monitoring, ya, monitoring oleh bagian humas 5 kecamatan, tangan slide-nya, Cipta Karya 9 kecamatan, Dinas Pendidikan 11 kecamatan, dan Kesehatan 4 kecamatan. Jadi kita bagi, kita kerja siang sampai malam. Kita foto semua itu sanisek yang ada. Semua file tersedia. Tadi seperti contoh sudah ditayangkan. Hasil monitoring yaitu sangat rusak dan kotor dipakai. Saking sayangnya. Atau saking kotornya. Atau di dalam ada apa di dalam itu? Ada nggak kalau saya merasa sanisek jadi udang, ada nggak? Ada. Ada yang tempat naruh kursi rusak. Sekarang kita ekspos lagi. Yang dibangun sanisek, Pak, itu 2013-2015, bayangkan per kecamatan. Kalau lihat angkanya di sana, kita bangun SD berapa? Seperti Belaraja 2013 4, 14 4, SMP 2, SMA 1, dan tahun 2015 13. Ini track semua oleh kami, Pak. Jadi SD mana yang dapat kami tahu. Kami buat database-nya, tahu di mana-mana. Jadi bukan berarti kami membangun enggak dimonitor. Lengkap kami datanya. Kemudian kalau secara total seluruh kecamatan se-Kabupaten Tangerang itu kita bangun total 2013 itu 245 unit SD, 2014 90 unit SD, 52 unit SMP, 26 unit SMA, dan 8 SMK. 2015 211 SD, SMP ada 6, SMK 2, SKB 1. Tinggal lebih kurang sekitar 80 sekolah. Dan Pak Bupati sudah begitu gencarnya melaksanakan ini. Plus Pak Bupati ya. Pak Bupati keliling, belum melihat langsung kondisinya.
Jadi kondisi Sanisek saat ini ya, tadi yang saya tanyakan, nanti akan saya tanyakan seluruhnya kalau diperlukan. Tergantung nanti permintaan bupati mau ditanyakan SD mana, kecamatan mana, lengkap kita ada semua. Ya, makanya Bapak sekalian mohon ini menjadi perhatian kita bersama ke depan agar kita ada 103 miliar total Sanisek. 2013 sampai 15 ditambah tahun ini sekitar 30 miliar lagi. Luar biasa. Itu baru Sanisek doang. Belum USB, ini sekolah baru. Belum pengadaan tanah. Belum perluasan. Belum relokasi. Triliun total. Nah, terus sekalian mohon perhatian ke depan agar ini betul-betul dijaga. Jadi nanti kalau saya tanyakan semua habis waktu, nanti Bupati dulu tentunya untuk mumpung kepala sekolah SD, SMP dan SD, SMP, SMA, SMK kita undang semua Pak. Sampai nggak muat nih. Selamat datang Ibu Dewan Pendidikan. Silakan. Baik, marilah kita dengarkan arahan Pak Bupati terhadap kita semua dan mari kita cermati, mudah-mudahan dapat kita laksanakan untuk yang selanjutnya. Saya mulai, saya pengen Bapak Ibu melihat dulu apa yang saya lihat, yang saya cium, dan yang saya rasakan. Coba slide-nya. Ketika saya berkunjung ke beberapa sekolah di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa ini. Coba lihat. Pelan-pelan. Terus. Sambil berjalan. Lanjut slide. Yang baru saja dibangun, selesai dipergunakan mulai Januari 2014. Berapa tahun kita punya sanitasi sekolah? Paling lama, yang paling lama. Berarti cuma 2 tahun. Baru 2 tahun berjalan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang memalukan? Tuh. Kenapa saya bilang memalukan? Ini di lingkup pemerintah daerah, nggak jauh. Saya lempar batu aja ke sekolah ini nyampe dari kantor saya. Dan kita sanitasi sekolah, ya. Yang saya ingin agar sekolah-sekolah kita punya WC, toilet yang benar-benar layak untuk anak didik kita. Agar mereka tidak lagi kencing di kebun, tidak lagi buang air di balik pohon, tidak lagi harus nyari rumah orang untuk buang air besar, numpang di rumah orang, ya. Dan kita bisa mendidik anak-anak SD kita mulai dari pendidikan dini mengenai kebersihan tubuh mereka dan kebersihan lingkungan dari mereka. Bapak Ibu ini tenaga pendidik bukan? Ada nggak kepala sekolah yang berasal dari tukang pacul? Nggak ada. Ada yang dari tukang bakso? Semua berasal dari tenaga pendidik. Kenapa saya sampai murka? Wajar kalau saya marah. Bahkan lebih daripada marah. Karena ini program unggulan kita dan adanya di sekitar wilayah puspem kita. Sambil jalan aja, nggak nginjak lumpur di sekitar situ. Ya. Ini sekolah di sekitar pusat pemerintahan. Bagaimana ketika saya kedatangan
tamu-tamu dari berbagai macam daerah. Dengan bangganya kepala dinas dan asisten 1 membanggakan kami punya WC paling layak se-Indonesia. Karena kita sudah bangunkan ribuan WC sanitasi sekolah, 100 miliar lebih anggarannya. Dan kita bawa muter di sekolah-sekolah yang ada di sini. Tampangnya kayak begini semua WC-nya. Siapa yang malu? Kepala dinas? Nggak ada kepala dinas, 2 tahun, 3 tahun juga bisa diganti. Asisten 1 bisa ganti. Kepala sekolah, nggak ada kepala sekolahnya waktu saya datang. Yang ada di situ program unggulan Kabupaten Tangerang, wajahnya saya dan Wakil Bupati. Karena ini merupakan program unggulan Kabupaten sanitasi sekolah. Jadi pendidik, benar nggak kita cara mendidik anak-anak kita kalau kita tidak bisa merawat sekolah, sarana prasarana yang ada di sekolahan kita semua? Percuma dibagusin seperti apapun sekolahnya, percuma dilengkapin seperti apapun sekolahnya, kalau kita tidak bisa merawat. Mana ajudan? Lang, itu bawain itu semua tuh. Percuma kita tidak bisa merawat sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu teriak mengenai hak-hak Bapak Ibu semua, tapi kewajiban kita lupa. Barusan saya datang terlambat sengaja, saya cari minimarket. Nih, saya beli ember. Di dalam ember ada gayungnya. Ya, sengaja biar saya mau hitung berapa duit saya keluarin ini semua. Obat, sabun cuci tangan. Nih Wipol, pembersih lantai kamar mandi. Ya, ini kalau dipakai segini habis 2 hari namanya. Yang pakai handphone. Ini harus bisa habis paling enggak 1 minggu. Barus buat pelan sama buat nyikat. Yang kurang sikat WC aja tuh. Ini cuma habis semuanya ini 158.000. Kalau kita tambah sikat WC yang bulat, katakanlah 200.000. 200.000. Kalau ada yang make ini gayung sampai rusak seminggu, makanya dibanting-banting menurut. Hah? Kalau ada yang make ini habis 1 hari, diminum. Komodoi ya Wipol, beak 2 poe mah digelegek ya rasanya. Jadi 200.000 deh katakan, 200.000 Bapak Ibu, 200.000 1 unit sekolahan bisa bersih gak ini? Lihat tuh embernya, bekas cat, cuma 20-30. Kemarin saya datang ke salah satu SMP, dalinya macam-macam. Saya emang anak-anak kita sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 1 siang Pak. Terus kita pegawai negeri kerja sampai jam berapa? Jam 4. Bisa enggak dari kita semua, guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, setengah jam baik, gantian pakai piket ngebersihin tuh. Atau kalau masih nggak mau juga per kelas dah, biar anak-anak kita merasa punya juga itu sanitasi sekolah. Nggak usah lama-lama, setengah jam bantuin saya ngerawat, ngebersihin yang namanya sanitasi sekolah kita. Iya penjaga sekolah males, iya segala macam. Bukan penjaga sekolah yang males, kita semua yang males. Kita semua yang gak peduli. Setuju? Jadi wajar kalau saya copot langsung kepala sekolah kalau saya nemuin lagi WC-WC sanitasi sekolah seperti ini.
Setuju nggak? Karena saya malu lihat tenaga pendidik kita seperti ini. Apa aja yang dididik. Tidak ada alasan lagi sekarang. Ya, tidak ada alasan, tidak ada toleransi. Bapak Ibu nggak cium baunya kayak gimana? Mungkin saya kalau tidak masuk, kalau melihat dari luar catnya masih rapi semuanya, masih bersih. Tapi begitu masuk ke dalam WC-WC-nya, pintunya ada yang bolong, nggak ada daun pintunya, yang rusak, yang jebol, kawa-kawa di atas banyak. Tahu kawa-kawa? Hah? Saya bilang itu proses, ya, bukan sehari dua hari nongolnya, berbulan-bulan tuh proses. Berarti berbulan-bulan pula kita nggak pernah lihat WC kita, nggak pernah kita kunjungin, nggak pernah kita datengin, nggak pernah kita bersihin. Kemarin saya kumpulin ada UPT 3 Raksa. Saya tanya, apa kerjanya ini UPT? Membina kepala sekolah, apa yang dibina? Saya datang ke sekolah-sekolah yang sekitar sini. Waktu saya datang mana, berapa jam, berapa hari, sampai pohon kebersihan sekolahan. Ini baru satu elemen, sanitasi sekolah. Belum lagi saya periksain kebersihan lingkungan kita, lingkungan sekolah kita. Belum lagi kalau saya tanya, wah, kantin kita bagaimana? Bersih. Kalau kita nggak peduli. Jadi sekali lagi yang ada di mukanya sanitasi sekolah itu bukan siapa-siapa. Saya mau pakai mansa. Tapi WC-nya semuanya hancur lebur, nggak bisa dipakai. Tapi ketika dirapihin dengan duit APBD, duit rakyat tuh, duit APBD 105 miliar lebih, apa yang terjadi? Enggak juga dari kita yang peduli. Kalau ada lagi sanitasi sekolah yang tidak diurus dengan kondisi seperti tadi, saya langsung copot kepala sekolahnya. Termasuk seluruh guru yang ada di situ dikasih peringatan. Karena dari kita tidak ada yang peduli. Jadi kalau tadi Pak Sekda bilang ini arahan Pak Bupati, saya bukan ngarahin lagi sebetulnya. Jangan nggak cukup 200.000 satu bulan buat beli beginian nih semua. Hah? Justru sekolah yang sedang bermasalah tanahnya, yang tidak kita tuangkan sanitasi sekolah karena tanahnya sedang digugat, yang cuma punya aset terbatas itu-itunya aja, WC-nya paling bersih. Ayo, jadi iya mana nu yang geblek jadi nah. Justru SD yang bermasalah, yang tidak berani kita apa-apain, tidak berani kita kucurkan APBD, belum berani kita bangunin sanitasi sekolah, justru WC-nya yang bersih. Padahal ini kalau tidak saya datengin satu persatu, kalau dilihat dari luar saya pikir semuanya udah berjalan dengan baik. Tapi ternyata cuma luarnya aja. Dalamnya luar biasa. Apa nggak malu Bapak Ibu kalau ada orang bertamu ke sana? Kenapa saya minta di depan? WC sanitasi sekolah saya minta di depan. Pada ribut. Alasan inilah itulah, di depan aja masih nggak diurus, apalagi di belakang di pojok. Di halaman depan sekolah. Luar biasa.
Buat apa saya kerja teriak-teriak? Sebelum yang lain saya selalu belain yang namanya Bapak Ibu guru di bawah kepala sekolah. Saya bilang kalau ada bos itu, kalau ada sampai kita panggilin PWI apa segala macam untuk mendidik Bapak Ibu, kalau ada yang LSM yang meres-meres apa segala macam, ayo kita hadepin sama-sama. Tapi kalau lihat seperti ini, Bapak Ibu aja nggak peduli sama saya. Gimana saya nanti mau peduli sama Bapak Ibu? Terus kalau kita nggak ada yang peduli semua, bagaimana dengan dunia pendidikan kita? Pantas kalau kita semua diremehkan, dicibir, dikerilkan, dikecilkan, bahkan diabaikan, karena kita sendiri juga mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau ada 1000 kepala sekolah yang nggak ngurus, terpaksa saya copot 1000-1000-nya. Itu ada berapa sekolah yang sudah dibangun Pak Sekda? 2438 sanitasi sekolah. Sekolahnya, unitnya udah di atas itu. Ada yang satu sekolah bisa dapat 2. Jadi sekali lagi, mohon maaf. Ya, saya bukan lagi memberikan arahan. Bapak Ibu saya tanya, ada yang kepala sekolah udah 8 tahun nggak pindah-pindah di situ aja. Ada yang udah 4 tahun, bukan baru jadi kepala sekolah. Karena yang baru dilantik mah kemarin. Apalagi yang baru dilantik. Harusnya semangat baru, ini tidak ada lagi nih yang kayak begini. Nggak ada konsekuensi lagi, nggak ada, mohon maaf, tidak ada alasan lagi. Harus terima konsekuensinya semua. Ini udah tahun 2016. Harusnya kita udah mikirin yang lain lagi. Bukan cuma sanitasi sekolah, bukan cuma ruang kelas baru, bukan cuma meja, bangku. Tapi bagaimana sekolah kita udah punya perpustakaan, ruang guru yang benar, ya, kantin yang baik, bersih buat anak-anak kita. Dan kita sudah memiliki sarana prasarana lain, tempat sampah dan lain sebagainya. Ini kalau kayak begini terus luar biasa. Saya bilang kepada seluruh camat, semuanya, semua kecamatan, salah satu faktor elemen untuk mereka biar dianggap kecamatan paling bersih dan kecamatan paling kotor adalah sekolahan. Jadi sekarang kalau Bapak camat, Ibu camat marahin Ibu, bahkan kasih rekomendasi ke Dinas Pendidikan untuk copot Ibu, saya akan terima. Karena bagian dari kebersihan kecamatan itu adalah sekolah. Ruang kelas baru tolong dibersihin, dirawat. Bahkan sarana prasarana yang lain tolong mari kita jaga sama-sama. Karena dengan inilah generasi penerus kita benar-benar bisa mendapatkan pendidikan yang komprehensif. Masyarakat kita yang masih bedol di kebun, bedol di kali, bedol di tambak. Kalau kita tidak bisa mendidik generasi penerus kita, ini pelajaran buat kita semua, ya, bahwa tidak ada lagi yang bermain-main dengan kondisi seperti ini. Saya tidak mau lagi lihat bukan cuma sanitasi sekolah, tapi sekolahan yang tidak diurus. Kebersihannya, pagernya, pembangunan pasti ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Tapi bertahap, kita tidak bisa bangun semuanya sekaligus. Bertahap. Makanya kenapa camat saya kedepankan nanti, karena dari musrenbang kecamatan lah sekolah-sekolah Bapak Ibu ini menjadi prioritas. Kalau udah dibangun dijaga, dirawat, jangan dibiarkan hancur. Saya lagi suruh Pak Sekda untuk jelasin gimana caranya biar bisa setiap bulan kita adakan lomba kebersihan. Mulai dari tingkat kecamatan, setiap bulan di akhir tahun akan dipajang mana kecamatan terbaik, mana sekolah terbersih,
Mana kecamatan terkotor, mana sekolah terkotor. Berikut dengan muka kepala sekolahnya sekalian. Karena ini udah harus seperti ini. Kalau nggak, percuma kita. Diklat kepala sekolah berkali-kali. Mau jadi kepala sekolah, one team, one spirit, one goal. Ini ada Pak Kotrudin, kepentingan setiap PGRI saya selalu duluin, diprioritaskan. Tolong kali ini jangan lagi kecewakan saya. Kita sepakat semua ya, tidak ada toleransi lagi kalau untuk kepala sekolah yang tidak merawat sekolah-sekolahnya. Setuju? Jadi sekali lagi saya harap masukan kita hari ini, ya, pengalaman kita, tolong buat Bapak Ibu. Dan sekali lagi, camat tidak bisa dihalangi kalau mau lihat kondisi sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan camat punya penilaian yang objektif nantinya, karena mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan kecamatan masing-masing. Bukan saya nggak percaya mau UPT. Emang nggak percaya itu nama. Naon pembinaan. Jangan pada perebut pengen jadi kepala sekolah tapi nggak ada tanggung jawabnya. Pebagus-bagus motor, pebagus-bagus mobil, kepala sekolah. Sekolahnya dijelekin. Jadi sekali lagi, ya saya harap Bapak Ibu, tolong kita tertib, tolong kita disiplin, karena kita ini semua adalah tenaga kerja. Bagaimana murid-murid kita bisa mendapatkan pendidikan yang benar dan layak kalau kita sendiri tidak pernah mendidik diri kita. Saya harap nanti tolong Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang salah, tidak ada yang susah kalau kita mau. 30 menit aja setiap jam selesai sekolah, 30 menit kita bersihin semuanya. Kalau nggak mau, rame-rame bikin piket, gantian. 30 menit aja saya minta, nggak usah lama-lama. Bersihin itu ruang kelas, bersihin itu sanitasi sekolah, bersihin lingkungan sekolah kita. Jadi nggak. Kemarin seperti kemarin DPD ribut semua. Sudah paham tentu sekolahan yang kotor atau bahkan lingkungan sekolahan yang kotor itu pasti jentik nyamuknya banyak. Kalau udah kena anak didik kita, kena DPD, guru kena DPD, teriaknya ke dinas pendidikan minta di fogging. Tengah malam juga ada yang teriak-teriak minta di fogging. Fogging itu Bapak Ibu bukannya penuntas ataupun penyelesai masalah DPD, tidak. Fogging itu hanya sesaat karena racun juga yang ditebar. DPD itu berasal dari kebersihan yang tidak kita rawat, tidak pernah kita lihat kebersihan lingkungan kita. Mampet apa segala macam yang timbul banjir. Setelah banjir yang nongol Jumat keliling, ketemu masyarakat, Isra Mi'raj, bulu dan semua saya omongin. Anak kuncinya cuma satu, bersih. Kalau bersih mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Yang benar-benar komprehensif, berkala, berkelanjutan, dan juga konsisten. Ya, tidak ada lagi nanti kepala sekolah yang mohon maaf di atas 4 tahun kita evaluasi semuanya. Jadi mutasi juga nih, sekali lagi nih, mutasinya selama masih di Kabupaten Tangerang itu tugas, kewajiban dan tantangan buat kita. Iya mah dimutasi manyun.
Cuk saya emang dimutasinya ke Papua, emang dimutasi ke luar Jawa, kan enggak. Paling dari Keronjok ke Kresek mutasinya. Yang dari Sukamulya paling juga ke Gunung Kaler paling jauh. Jauh dari Sukadiri, coba. Wah. Begitu bolos, jalan masuk dipindahin lagi. Minta tolong kemana-mana. Barusan ada. Ditaruh di kecamatan nggak pernah masuk. Ditaruh ke Puspem bolos oke. Di tempat yang bagus. Cek saya coba ditaruh di Gunung Kaler. Dia akan datang ke kantor, Pak, mohon maaf. Cek saya, lihat absennya. Sekarang begini aja dah. Kalau di Gunung Kaler juga nggak masuk-masuk, mendingan ente bikin surat pengunduran diri daripada saya berhentiin. Kita ini petugas pelayan masyarakat. Ini baju coklat pelayan masyarakat semua. Saya aja yang seumur-umur belum masuknya bukan dari baju coklat, malu kalau dicibir orang baju coklat. Bentuk tugas dan tanggung jawab kita semua. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan tolong nanti kembali ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Iya, apa yang perlu dirapikan, disempurnakan, tolong segera susun. Dan apa yang kita miliki sekarang tolong dijaga. Jangan orang selalu membanding-bandingin, Pak, di kota Tangerang sekolahan udah begini, Pak, di Tangsel sekolahan udah begitu. Begitu. Tapi kita tidak pernah mengurus, tidak pernah mensyukuri apa yang kita punya. Ini nih orang syukur. Kukur nikmat. Ya. Mungkin nanti ada tambahan dari yang lain-lain, silakan. Saya udah nggak bisa mau keliling ataupun nggak perlu hari Jumat, saya bakal keliling juga. Ya, itu yang digembok-gembok, paling tidak penjaga sekolahnya megang kunci gembok. Ulah digembok dalamnya nggak taunya bukan tempat WC, tempat naruh barang-barang yang rusak lagi, jadi gudang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya berharap Bapak Ibu seluruh kepala sekolah di Kabupaten Tangerang, SD, SMP, SMK dan SMA dan juga seluruh UPT, sekali lagi saya mengingatkan, tolong jaga dan rawat sarana prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah dengan anggaran dari APBD. Karena ini semua anggaran dari rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan sekali lagi, mulai dari hari ini mari kita tingkatkan semua kualitas dari pendidikan kita di sekolah-sekolah, kualitas dari kebersihan kita di sekolah-sekolah, dan juga kualitas dari administrasi, baik itu keuangan maupun administrasi yang lain, untuk memperkecil, meminimalisir kesalahan ataupun kehilafan yang dilakukan mungkin sudah bertahun-tahun. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Teteng, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang jauh lebih baik lagi nanti. Ya. Dan Pak Teteng tidak bisa kerja sendirian kalau Bapak Ibu tidak kerja semuanya. Ingat moto kita, satu tim, satu semangat, satu tujuan. Atas kehadiran Bapak Ibu, dan sekali lagi mohon untuk kembali nanti ke sekolahnya dan juga melakukan banyak perbaikan-perbaikan, introspeksi diri, tidak perlu nyalahin orang lain. Buat Dewan Pendidikan yang sudah hadir ini, masukan juga buat semua, ada dari Tangerang Sehat dan lain sebagainya, juga para rekan-rekan kita, wartawan dan lain sebagainya sudah tunggu di belakang. Minggu lalu bayar koran nggak?
Apa isinya? Berhentikan pelan-pelan. Ya kan? Hari ini kok pernyataan beliau. Kehidupan. Aplaus untuk semua tuh. Itu kebijakan bupati yang luar biasa. Bapak harus hargai. Masih kita diberi kesempatan. Kenapa perlu saya? Saya sudah perintah ya Pak, saya kira. Pak saya kira, Bapak. Tetapi ini nggak main-main lagi Pak. Ke depan tidak pakai ngitung bulan lagi. Saya minta Pak Bupati, Pak Kadis, kapan saja Bupati ke sana atau saya ke sana atau Pak Kadis ke sana, jelek apa kotor WC-nya, minimal WC jaga atau minimal itu. Jangan disalahkan lagi, langsung keluar SK. Jadi saksinya banyak. Kalau Bapak betulkan saksinya ini sebanyak ini sih pengadilan. Ya, saya sekarang lega saya. Kenapa lega? Karena kalau ada yang wajah jelek berhenti, aman saya. Gak ada yang nuntut. Udah janji nih dari rame-rame. Waduh. Tetapi kan bukan itu tujuan kita, Pak. Bukan itu tujuan kita. Bukan tujuannya untuk memberhentikan hal-hal, bukan sama sekali, Pak. Tujuannya adalah kita menjaga kebersihan sekolah kita itu aja, Pak. Ya. Jadi saya mohon momen hari ini nih, Pak. Momen merupakan momen bersejarah bagi kita semua. Termasuk saya ini semua. Mari kita perbaiki ke depan. Selanjutnya ada informasi yang perlu saya sampaikan. Ya. Baru saja kemarin ada pelantikan kepala sekolah SD. Ya. Dari jumlah yang kita tes dan lulus ada 73 orang SD, yang lain tidak lulus. Dari 73 ada yang kita angkat 72. Padahal masih ada SD yang kosong. Kenapa satu diangkat? Ada persoalan.